Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, teman-teman, di video kali ini gue akan membahas lagi masalah aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan tentunya ya. Ini adalah aplikasi FinPlus. Nah, buat teman-teman yang ingin meminjam di aplikasi FinPlus ya, dan kemudian ketika kalian gagal bayar di aplikasi FinPlus, apakah ada DC lapangan atau tidak? Nah, untuk berikut adalah penjelasannya. Oke teman-teman ya, mungkin teman-teman yang belum mengetahui aplikasi FinPlus ya, aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK ya. Tentunya aplikasi FinPlus ini sudah ada di Play Store ya sejak lama juga teman-teman. Oke, kita lihat atau kita akan membahasnya dan mereviewnya di video kali ini ya. FinPlus, pinjaman ringkas ya. Dari FinPlus ini ya, kalian bisa lihat untuk limit pinjamannya itu sampai ke 10 juta rupiah teman-teman. Tentunya dia sudah berlabel Otoritas Jasa Keuangan dan terdaftar di AEPI sejak Januari 2021 teman-teman. Nah, kemudian yang tadi ya, limitnya 10 juta, aman dan terpercaya ya, perlindungan total terhadap privasi data Anda pun itu aman teman-teman. Nah, untuk ringkasannya, bersahabat dan terpercaya ini teman-teman adanya step untuk mengajukan pinjaman atau langkah ya. Yang pertama, langkah pertama kalian isi data pribadi kalian, kemudian step kedua verifikasi, dan step ketiga dana langsung cair apabila kalian di ACC. Nah, selanjutnya untuk pelunasan praktis dengan berbagai metode pembayaran ya. Metode pembayarannya juga itu menggunakan virtual account BNI, Mandiri, atau bisa juga bayar di Alfamart teman-teman. Nah, untuk pinjaman kredit tanpa anggunan ya, artinya kalau tanpa anggunan itu adalah tanpa jaminan, hanya bermodalkan KTP saja, kemudian verifikasi wajah dan mengisi sesuai alamat ya, sesuai informasi yang benar teman-teman, supaya di ACC. Oke, kita langsung ke tentang aplikasinya aja ya. Nah, tentang aplikasi di sini, bahwa FinPlus itu merupakan layanan pinjaman online ringkas, bersahabat dan terpercaya. Kami menyediakan berbagai produk pinjaman dengan layanan terbaik untuk Anda. Nah, FinPlus juga merupakan layanan pinjaman berbasis teknologi dengan mengusung ringkas ya, bersahabat dan terpercaya ya, dan memiliki moto mengedepankan kepuasan konsumennya. Nah, untuk rincian produknya ya, nominal produknya itu teman-teman bisa meminjam antara 500 sampai 2.400.000 dengan tenor 90 hari sampai 120 hari. Nah, bunga tahunan APR adalah 15% per tahun teman-teman ya. Tidak ada biaya lain. Ya, contoh pinjaman, misal Anda minjam 1 juta dengan tenor 120 hari, bunganya itu 0,04% per hari. Ya, 1 juta dikali 0,04% dikali 30 itu per hari bunganya 12.000 teman-teman kalau kalian telat bayar. Nah, untuk pembayaran bulanannya ya, kalian misalkan meminjam 1 juta kemudian dibagi 4 dan ditambah 12.000 ya, pembayaran bulanannya itu Rp37.000 teman-teman ya. Nah, untuk jumlah pembayaran total jadi 1 juta ditambah 48 yaitu 1.048.000 gitu teman-teman. Itu adalah untuk siklus atau meminjam di aplikasi FinPlus. Nah, di mana aplikasi FinPlus ini ditawarkan oleh PT Rezeki Bersama Teknologi ya, yang dirilis pada 24 Agustus 2022. Ini kemungkinan sudah diupdate ya, dan diupdate pada tanggal 29 Agustus 2023. Nah, kalau untuk rilisnya ya, FinPlus ini dirilis pada tahun 2021 teman-teman. Nah, sekarang kita akan ke keamanan datanya nih. Ya, kita lihat dulu keamanan datanya. Jadi buat teman-teman ya, kalau ingin meminjam di aplikasi pinjaman online itu harus tahu dulu nih ya, apakah aman untuk tidak sebar data atau gimana gitu ya, supaya teman-teman tidak salah langkah gitu. Nah, untuk data yang dibagikan di sini ada lokasi, kemudian ada ID perangkat atau lainnya, dan data yang dikumpulkan informasi pribadi, terus info keuangan, foto dan video, ID dan perangkat teman-teman. Ya, Anda juga dapat meminta agar data Anda dihapus. Nah, itu adalah beberapa data yang dikumpulkan ketika kalian minjam di aplikasi FinPlus ini. Oke.
Selanjutnya untuk masalah resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi Finplus apa aja Bang? Ya ini menurut dari pengalaman kawan pinjol ya. Berbagai komentar juga bahwa aplikasi Finplus ini resiko ketika kalian gagal bayar yang pertama terutamanya itu adalah WhatsApp yang terus menerus ya. Atau bahkan dia sampai WA sebelum jatuh tempo kalian teman-teman. Nah itu sudah pasti. Nah yang kedua ketika sudah WA kalian kemudian kalian tidak bisa membayar juga ya akhirnya dia menghubungi ke kontak darurat yang kalian cantumkan ya. Setelah ke kontak darurat juga tidak ada respon ya. Selanjutnya, apakah di Finplus ini ada DC lapangannya atau tidak Bang? Ya, karena banyak juga pertanyaan seperti itu ya. Nah, sekali lagi gue katakan Finplus tidak ada DC lapangannya teman-teman. Jadi aman buat kalian yang menanyakan masalah DC lapangan yang ke rumah ya. Dia cuma hanya WA kalian atau teror kalian saja. Nah untuk Slik OJK-nya juga ini belum ketahuan dan belum ke-up ya. Artinya untuk Slik OJK itu cuma hanya beberapa saja data yang dialihkan ke BI checking teman-teman. Oke. Jadi sudah jelas bahwa Finplus ini ketika kalian gagal bayar itu resikonya hanya ke WA saja dan teror saja ya. Dari beberapa pengalaman kawan pinjol ya memang seperti itu. Jadi intinya buat kalian ketika kalian sudah meminjam atau sudah di ACC di aplikasi Finplus, kemudian teman-teman tidak bisa membayar ya, solusinya adalah ya udah abaikan aja WA atau teror ya, jangan dipikirkan, jangan panik ya, masalah DC lapangan itu tidak ada. Ya, kalau kalian ingin copot kartu silahkan copot kartu aja, itu masalah kalian dan kalian harus tanggung resikonya sendiri. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja review mengenai aplikasi Finplus buat teman-teman yang mungkin kepepet ya karena ingin meminjam di saudara tidak dapat atau pinjam di teman juga tidak dapat. Ya teman-teman boleh minjam di aplikasi Finplus ini ya. Yang penting teman-teman harus tahu dulu nih resikonya apa aja ketika minjam di aplikasi Finplus ya. Yang perlu kalian garis bawahi juga ya, data atau skor kredit kalian itu bagus supaya teman-teman bisa mengajukan atau bisa di ACC-nya. Oke, segitu aja video kali ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thank for watching dan salam galbay.